Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hormon. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eni Dulfiana Zulfa sebagai moderator, Bagus Andra Gunawan sebagai presenter, dan Fiona Aprilia sebagai pembahas. Kepada presenter untuk menyampaikan diskusi hari ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hormon dan sistem saraf. Yang pertama ada pengertian hormon, perbedaan sistem saraf dan sistem hormon, jenis-jenis hormon dari masing-masing kelenjar, dan juga kelainan hormon yang terjadi. Next. Yang pertama ada hormon. Hormon sendiri adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormon secara lambat. Next. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon yaitu ada sistem saraf, sinyal yang ditransmisikan adalah sinyal elektrik melewati sel saraf. Sedangkan pada sistem hormon, sistem yang ditransmisikan adalah sinyal kimia berupa hormon melewati pembuluh darah. Next. Ada beberapa kelenjar yang dapat memproduksi hormon, yaitu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kelenjar pineal, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar thymus, dan juga kelenjar reproduksi. Next. Yang pertama ada kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar ini adalah kelenjar utama dari sistem endokrin. Kelenjar ini juga dijuluki dengan Master of Gland karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Kelenjar ini terletak di dasar otak. Ada juga beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, yaitu kelenjar somatropin atau GH, kelenjar prolaktin, hormon antidiuretik, oksitosin. Yang pertama ada hormon somatropin atau kelenjar GH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. Selanjutnya ada hormon prolaktin yang berfungsi untuk mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya ada hormon antidiuretik yang membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Yang terakhir, ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim saat persalinan. Next. Selanjutnya ada kelenjar tiroid atau kelenjar ini terletak di daerah leher, tepatnya di bawah jakun. Kelenjar ini memproduksi hormon tiroksin yang tugasnya untuk mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini memproduksi hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengendalikan jumlah kalsium di dalam darah. Hormon ini juga memiliki tugas untuk membantu pelepasan dan penyerapan kalsium oleh tulang. Next.
Selanjutnya ada kelenjar adrenal yang terletak di organ ginjal. Kelenjar ini memproduksi hormon kortikosteroid dan hormon katekolamin. Hormon kortikosteroid adalah hormon yang mengontrol metabolisme tubuh, keseimbangan kadar garam, dan air di dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh, serta fungsi seksual. Sedangkan hormon katekolamin adalah hormon yang berfungsi untuk merespon rasa stres dengan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Next. Yang selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas produksi hormon insulin. Dan insulin ini sendiri berfungsi untuk mengikat glukosa dari darah untuk dipakai jaringan di dalam tubuh yang digunakan sebagai energi bagi tubuh. Next. Selanjutnya ada kelenjar timus. Terletak di tulang dada bagian atas. Kelenjar ini memproduksi hormon timosin yang menunjang kerja sel limfosit T dalam melawan infeksi dan sel kanker. Next. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Kelenjar ini memproduksi jenis hormon gastrin, sekretin, cholecystokinin atau GCK, ghirelin, motilin, dan peptid. Dari beberapa jenis hormon tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu membentuk sistem hormon yang berfungsi untuk mengatur hal yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan hingga penyerapan gizi. Next. Dan yang terakhir ada kelenjar reproduksi. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon-hormon yang dibutuhkan dalam menunjang fungsi reproduksi. Kelenjar ini juga memproduksi hormon testosteron dan hormon estrogen serta progesteron. Hormon testosteron yang terletak pada testis pada bagian tubuh pria berfungsi untuk menghasilkan sel sperma, membantu pertumbuhan rambut-rambut di sekitar wajah dan kelamin saat pubertas. Sedangkan estrogen dan progesteron yang terletak di ovarium pada wanita berfungsi untuk pembentukan payudara, mengontrol siklus menstruasi, dan menunjang kehamilan. Next. Selanjutnya ada gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem hormon. Yang pertama ada dwarfisme atau kekerdilan akibat kekurangan GH. Kedua ada gigantisme atau keraksasaan akibat kelebihan GH. Selanjutnya ada kritenisme atau kekerdilan dan keterbangungan mental akibat kekurangan hormon tiroid. Ada gondokan yang terjadi karena pembengkakan kelenjar tiroid akibat kelebihan hormon tiroid atau penumpukan iodium. Selanjutnya ada Graves' disease atau hipermetabolisme akibat kelebihan hormon tiroid yang menyebabkan penyakit autoimun. Ada juga sindrom Cushing atau kelebihan hormon kortison dengan gejala kelelahan, otot lemah, unfazed, merah-merah pada lengan, edema, dan menstruasi tidak teratur. Selanjutnya ada tetani, yaitu turunnya kadar kapur dalam darah akibat kekurangan paratormon yang memiliki gejala kejang-kejang otot, gelisah, dan kesemutan. Selanjutnya ada atau kekurangan pigmen melanin. Ada juga gastrinoma atau tumor lambung akibat kelebihan hormon gastrin.
Ada juga diabetes insipidus, yaitu penyakit beser atau sering buang air kecil karena kekurangan produksi ADH. Yang terakhir ada diabetes mellitus. Yang dihasilkan oleh pankreas dan mengandung glukosa. Next. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan dari materi tentang maaf, saya kembalikan lagi kepada silakan. Baik, terima kasih kepada presenter telah menyampaikan hasil diskusi hari ini dengan baik. Selanjutnya, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh pembahas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dari materi mengenai 1. Apa fungsi hormon pada manusia? Fungsi hormon pada manusia ada beberapa, yaitu mempengaruhi dalam metabolisme tubuh seperti metabolisme glukosa, protein, dan juga lemak. Dapat mengendalikan perangsang pembentukan sel darah merah dalam tubuh, mengendalikan perkembangan dalam ciri-ciri seksual dan sistem reproduksi, mengendalikan pembentukan dan pelepasan hormon oleh korteks adrenal, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hormon? Hormon sendiri adalah zat aktif utama yang diperlukan tubuh untuk mengikat proses-proses dalam tubuh, sehingga yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Selanjutnya, mengapa seseorang bisa memiliki penyakit diabetes atau kencing manis? Baik, izin menjawab. Karena kekurangan hormon insulin. Karena hormon insulin itu sendiri membantu penyerapan glukosa pada urin. Yang terakhir, apa fungsi hormon adrenalin? Fungsi hormon adrenalin adalah mengatur kadar gula dalam darah bersama hormon insulin. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas Fiona Aprilia telah memberikan sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup diskusi ini, saya akan menyimpulkan beberapa presentasi hari ini, yaitu sistem hormon merupakan sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon tersebut, bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Ketika sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit atau kelainan. Untuk mencegah terjadinya penyakit atau kelainan tersebut, kita perlu menerapkan pola hidup sehat, dan selain itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Mungkin sekian dari diskusi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.